Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saktina Aryati Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 8587397739 dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 dan modul 10, di mana modul 9 model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI yang terdiri dari KB1 dan KB2, sedangkan modul 10 model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6 terdiri dari KB1 dan KB2. Pada modul 9 KB1, langkah-langkah model pembelajaran tematis SD atau MI. Yang pertama, hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik adalah bentuk pengorganisasian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah proses pembelajaran yang dikaitkan atau menghubungkan tema atau topik yang berkaitan dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran pada suatu kurikulum sekolah. Keterkaitan ini dapat mengaitkan materi dan kompetensi dasar dalam suatu atau beberapa mata pelajaran dengan kebutuhan atau pengalaman anak dan lingkungan sosial anak. Karakteristik pelajaran terpadu yaitu holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Selanjutnya, menurut Wolfinger 1994, secara definitif kurikulum tematis adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi, keterampilan, dan sikap. Menurut Papas dan Giffard, melaporkan bahwa model pembelajaran tematik sangat cocok diberikan kepada anak didik pada kelas rendah. Nah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran tematik pelaksanaannya agar kegiatan pembelajaran jadi lebih bermakna. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, telah memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, usahakan pilih tema yang terdekat dengan anak. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai di pada tema. Selanjutnya yaitu kekuatan dan keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, keterampilan berpikir dengan permasalahannya yang dihadapi. Dan yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Yang pertama, mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, membuat matrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema atau topik. Yang keempat, membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matrik atau jaringan tema. Yang kelima, menyusun silabus. Yang keenam, menyusun pembelajaran tematik. Selanjutnya pada modul 9 KB2 yaitu model pembelajaran PKN tematis di SD. Yang pertama, model Webert, sering juga disebut dengan jaring laba-laba, adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran, di mana guru dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema esensial yang memiliki keterkaitan materi yang dapat dipadukan. Dalam pengimplementasiannya, model pembelajaran tematik ini ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Langkah-langkah pembelajaran yaitu
Menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, pelajari kompetensi dasar dan indikator pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga, buat tema untuk mempersatu kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Yang keempat, buat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, buatlah pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk jaringan tema model faring laba-laba sesuai dengan jaringan indikator. Yang kedua, model connected. Model connected atau berhubungan dilandasi anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Dalam model ini, guru perlu menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara sistematis, karena pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tidak berlangsung secara otomatis. Yang ketiga, model integrate. Model integrate merupakan model pemaduan sejumlah tema atau topik pembelajaran dari mata pembelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah tema atau topik tertentu. Nah, kita telah membahas tentang modul 9. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul 10 KB1, langkah-langkah model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio. Apa itu pembelajaran portofolio? Pembelajaran portofolio adalah sebuah inovasi pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dan pembelajaran kontekstual. Dalam kegiatan pembelajaran portofolio, siswa dilibatkan untuk mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan publik secara kontekstual. Langkah-langkah model pembelajaran portofolio menurut Center for Civic Education yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Selanjutnya kita akan membahas modul 10 KB2. Dalam KB2 ini akan memaparkan penyajian portofolio atau showcase, di mana pelaksanaan showcase ini dilaksanakan setelah kelas menyelesaikan portofolio dokumentasinya. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada akhir semester 1 atau bersamaan dengan kenaikan kelas. Dalam model pembelajaran portofolio, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, berpartisipasi, juga dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Tujuan pokok dari kegiatan showcase yang pertama untuk menginformasikan kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang identifikasi di masyarakat. Yang kedua, untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan tersebut. Yang ketiga, untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah. Yang keempat, untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan guru dalam penyelenggaraan showcase. Yang pertama, persiapan. Kesiapan portofolio tampilan maupun portofolio dokumentasi, kesiapan penampilan lisan setiap peserta beserta jubir setiap kelompok, kesiapan pembawa acara, kesiapan moderator pembawa acara, kesiapan juri dengan mengundang tokoh pejabat pemerintah, kesiapan pembuka dan penutup, kesiapan tempat, kesiapan peralatan yang diperlukan, kesiapan tanda penghargaan yang diperlukan, dan kesiapan undangan. Langkah-langkah pelaksanaan portofolio. Yang pertama, pembukaan meliputi membawa acara pemimpin acara pembukaan. Yang kedua, pembawa acara mengundi peserta untuk tampilan. Yang ketiga, pembawa acara mempersilakan pengatur waktu untuk mempersiapkan diri. Yang keempat, pembawa acara memperkenalkan dewan juri. Acara inti penyajian portofolio. Yang pertama, moderator memimpin acara dengan menjelaskan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, moderator mempersilahkan dewan juri untuk mengamati portofolio yang akan ditampilkan. Yang ketiga, moderator memulai penyajian portofolio kelas. Yang keempat, moderator mempersilahkan peserta yang hadir untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap penyajian portofolionya. Yang kelima, diadakan acara selingan seperti hiburan. Yang keenam, setelah seluruh siswa menyajikan secara lisan portofolionya, pembawa acara mempersilahkan peserta untuk istirahat. Pengumuman pemenang oleh dewan juri dengan memberi hadiah dan pembawa acara menutup kegiatan portofolio. Dan yang terakhir, refleksi pengalaman belajar. Merefleksi berarti bercermin pada pengalaman belajar yang baru saja dilakukan siswa baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam kegiatan ini, siswa diajak melakukan evaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan.